Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, calon imam Keuskupan Palangkaraya, dalam permenungan hari ini. Senin 19 Oktober 2020, Pekan Biasa yang ke-29. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Banyak orang yang mengatakan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Segala sesuatunya akan mencapai titik kesudahan, kemusnahan, dan kehancuran. Bagi kita orang-orang Kristiani yang mengimani bahwa setelah kematian ini masih ada satu fase dari perjalanan hidup kita, yaitu mencapai kepenuhan hidup, yakni memasuki hidup abadi bersama Bapa di surga. Maka kita sungguh percaya bahwa satu-satunya dari hidup kita yang abadi ialah peziarahan jiwa kita. Dalam Injil pada hari ini digambarkan bagaimana Yesus menampilkan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Pertama-tama, apa yang Yesus ungkapkan dalam Injil pada hari ini, tidak mau mengecam orang-orang kaya, melainkan bagaimana seorang kaya yang digambarkan dalam Injil tadi menjadikan kekayaannya justru sebagai
penghambat dalam peziarahan hidupnya. Mengapa kok menjadi penghambat? Karena tadi diceritakan dengan sangat jelas di sana, si kaya ini menimbun harta kekayaannya yang luar biasa banyaknya. Bahkan mungkin dia tidak perlu lagi untuk bekerja, sampai lumbung-lumbung yang dibangunnya tadi tidak cukup untuk menampung gandum hasil panenan dari kebunnya. Ia pun merombak lumbung-lumbungnya itu, memperbesar lumbung-lumbungnya agar mampu menampung seluruh harta kekayaannya. Di akhir Injil tadi Yesus menjelaskan, demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa dalam peziarahan hidup kita setiap hari, hal utama yang harus kita kejar ialah mengumpulkan harta kekayaan rohani sebanyak mungkin agar kita sungguh kaya di hadapan Tuhan Allah. Sia-sia sekiranya kita hidup dalam kemewahan, hidup dalam kelimpahan harta, apabila kehidupan rohani kita bahkan terbilang sangat melarat. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sesungguhnya tidak menjadi persoalan hidup kita mau sekaya apapun, apabila kita sungguh mampu menjadikannya sebagai sarana bagi kita mengumpulkan berkat dan membagikannya kepada semua orang yang dapat kita tolong. Injil pada hari ini ingin mengajak kita untuk berefleksi bahwa apakah hidup kita sungguh seimbang secara jasmani maupun rohani. Kita melihat bahwa dalam praktek sehari-hari orang berlomba-lomba mencari yang namanya rezeki, mulai dari tatanan kehidupan ekonomi yang paling bawah sampai yang paling kaya pun masih tetap bekerja. Semua tentu bertujuan untuk mencapai taraf kesejahteraan hidup. Tetapi kalau boleh kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah dalam kehidupan kita setiap hari kita juga dengan penuh semangat mencari kekayaan rohani, menimba semangat, menimba kekuatan melalui olah rohani yang baik? Apakah kita sungguh sudah memiliki simpanan tabungan rohani yang menjadi bekal perjalanan hidup kita menuju rumah Bapa? Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mari kita hidup secara seimbang dalam kasih Allah ini, agar baik secara jasmani maupun rohani kita sungguh dapat mengalami berkat yang luar biasa dalam hidup ini. Semoga buah-buah perenungan ini dapat menjadi inspirasi iman kita sepanjang hari ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.